Setelah setahun merantau di Jakarta, akhirnya Bang Tagor dari Medan diterima kerja sebagai satpam di sebuah pabrik. Suatu hari, Bang Tagor sedang berjaga di depan pintu gudang pabrik. Tiba-tiba datang seorang pria dan langsung kencing di dekat pintu gudang. Bang Tagor yang melihatnya langsung marah dan membentak orang itu. "Woi, anjing, siapa yang suruh kau kencing di situ, ha?" Pria itu pun jadi marah juga. "Apa kau bilang? Kau bilang aku anjing? Woi, masih untungnya ku bilang anjing. Kalau ku bilang tai, habislah kau dimakan anjing." Sambil menangis, seorang istri menelpon suaminya di kantor. "Kenapa? Kamu kok nangis, sayang?" "Aku baru diperkosa, Pak." "Hah? Sama siapa? Kapan?" teriak suaminya marah. "Sama Udin, Pak, pembantu kita." "Hah? Apa? Udin?" "Iya, Pak. Tadi waktu hujan. Katanya Papa yang suruh." "Hah? Apa, Mah? Papa yang suruh?" "Iya, Pak. Udin bilang dapat pesan WA dari Papa." "Emang tadi Papa WA apa ke dia?" "Hah? Wah, iya, Mah. Tadi Papa kirim WA ke Udin. Papa cuma bilang begini. 'Udin, kalau mendung, baju sama rok nyonya diangkat ya. Jangan lupa burungnya sekalian dimasukin.'" Karena sakit nggak sembuh-sembuh, pada hari Kamis siang, akhirnya Parto meninggal dunia dan jadi hantu. Malam harinya, pas malam Jumat, hantu Parto balik ke rumah untuk menjumpai istrinya. Terdengar suara ketukan di pintu rumah. Tok tok tok, tok tok tok. Istrinya kaget dan bertanya, "Siapa di luar?" Parto menjawab, "Ini aku, suamimu." "Hah? Kenapa kamu balik? Kan sudah mati." "Ada yang mau aku sampaikan." "Gak usah ketemu aku lagi. Sudah mati ya mati aja. Jangan ganggu aku." "Ini penting. Tolong buka pintu." "Enggak ah, kamu udah mati. Aku takut." "Sebentar saja. Paling 1 menit. Aku janji." Akhirnya dengan takut-takut, si istri membuka pintu. Di depan pintu, hantu Parto tersenyum dan berkata, "Cie-cie, jandanya." Di sebuah hotel yang paling disiplin peraturan, seorang cowok muda masuk bersama seorang wanita parubaya yang cantik dan seksi. Resepsionis hotel yang bernuansa syariah itu bertanya dengan menyelidik, "Maaf mas, di hotel ini tidak boleh menginap dengan perempuan yang bukan mahramnya." Ternyata si cowok muda protes. "Loh, ini ibu saya mbak," kata cowok muda tersebut. Akhirnya, resepsionis memberikan kunci kamar kepada cowok muda itu setelah membayar bil hotel. Tapi karena masih curiga, si resepsionis menyuruh seorang office boy untuk menyelidiki apakah wanita parubaya itu memang ibu pemuda tadi. 15 menit kemudian, office boy memberi laporan. "Iya benar, ibu itu memang ibunya anak muda itu." "Yakin kamu? Dari mana kamu tahu?" tanya resepsionis. "Yakin, saya lihat kok, ibu itu sedang menyusui anaknya." Suatu hari, mantan Presiden Indonesia yang sudah meninggal diajak jalan-jalan di akhirat oleh malaikat. Waktu melihat ada ratusan jam di dinding, sang mantan presiden bertanya, "Malaikat, jam-jam dinding itu banyak sekali untuk apa?" Malaikat menjawab, "Oh, jam-jam dinding itu adalah indikator tingkat korupsi dari semua negara di dunia." Sang mantan presiden mengangguk tapi kelihatan bingung. Malaikat pun menjelaskan lagi, "Coba lihat jam yang itu. Itu adalah indikator korupsi di Singapura. Jarum jamnya sangat lambat, artinya hampir tidak ada korupsi." "Oh begitu," mantan presiden mulai mengerti. Malaikat pun melanjutkan, "Dan lihat jam yang itu indikator Amerika Serikat. Jarum jamnya lumayan lambat kan? Artinya ada korupsi, tapi tidak parah." "Oh iya, mantan presiden mengangguk. Lalu dia bertanya, "Malaikat, dari tadi saya cari jam indikator Indonesia kok nggak ada." Malaikat menjawab, "Ada kok, itu. Coba lihat yang paling atas kanan." "Hah? Yang itu? Wah, saya kira itu kipas angin." Waktu zaman Orde Baru dulu, ada seorang warga Cina yang ingin jadi WNI. Jadi dia menjumpai petugas di kantor imigrasi. Lalu si petugas melakukan tes wawasan kebangsaan. "Ukoh jangan takut, pertanyaannya gampang kok. Saya akan mulai dengan sejarah." Petugas mengambil gambar R.A. Kartini dan bertanya, "Ini gambar siapa?" Dengan yakinnya si Engkoh menjawab, "Hanya, itu kan Nyonya Menil. Bagus loh, sering minum."
Terus petugas mengetes wawasan tentang pemerintahan dengan memperlihatkan foto Presiden Soeharto yang menempel di dinding. Foto siapa itu? Hanya, itu kan hopeknya Lim. Itu lagang ya, anak-anaknya juga. Mendengar jawaban itu, si petugas jadi sakit kepala. Waduh, ini tes terakhir ya kok. Coba nyanyikan lagu Indonesia Raya. Si engkoh langsung berdiri tegap dan bernyanyi. Indonesia, tanah airmu. Petugas langsung berdiri. Stop. Kenapa tanah airmu kok? Hei, tanut tangan lo, balu awe bilang tanah ayokmu. Waktu zaman Orde Baru dulu, ada seorang warga Cina yang ingin jadi WNI. Jadi dia menjumpai petugas di kantor imigrasi. Lalu si petugas melakukan tes wawasan kebangsaan. Ukoh jangan takut, pertanyaannya gampang kok. Saya akan mulai dengan sejarah. Petugas mengambil gambar R.A. Kartini dan bertanya, ini gambar siapa? Dengan yakinnya si engkoh menjawab, hei, itu kan Nyonya Menil. Bagus loh, teling minum. Terus petugas mengetes wawasan tentang pemerintahan dengan memperlihatkan foto Presiden Soeharto yang menempel di dinding. Foto siapa itu? Hanya, itu kan hopeknya Lim. Itu lagang ya, anak-anaknya juga. Mendengar jawaban itu, si petugas jadi sakit kepala. Waduh, ini tes terakhir ya kok. Coba nyanyikan lagu Indonesia Raya. Si engkoh langsung berdiri tegap dan bernyanyi. Indonesia, tanah airmu. Petugas langsung berdiri. Stop. Kenapa tanah airmu kok? Hei, tanut tangan lo, balu awe bilang tanah ayokmu. Kisah nyata, waktu Presiden Indonesia pertama, Bung Karno, melakukan kunjungan resmi ke Mesir yang dipimpin Presiden Gamal Abdul Nasser. Karena tidak ada acara di malam pertama, Bung Karno langsung masuk kamar hotel untuk istirahat. Tiba-tiba ajudan Bung Karno, Letkol Sabur, mengetuk pintu. Bung Karno marah. Hei Bur, ada apa kau datang malam-malam begini? Aku kan sudah bilang mau istirahat. Kemarahan Bung Karno reda waktu melihat ada utusan Presiden Mesir bersama dengan Letkol Sabur. Utusan Presiden Mesir itu mengatakan dia diminta menjemput Bung Karno untuk melakukan inspeksi. Bung Karno heran, tengah malam diminta untuk menghadiri inspeksi. Waktu Bung Karno masih bengong, utusan Presiden Mesir itu mengatakan, Presiden kami mengundang sahabat beliau, Presiden Soekarno, untuk menginspeksi penari-penari perut di kota Kairo ini. Mendengar hal itu, Bung Karno pun langsung semangat. Kenapa tidak dari tadi? Sampaikan kepada Nasser, Soekarno dari Indonesia akan siap dalam 10 menit. Wati menikah dengan seorang polisi, sedangkan adiknya Wita menikah dengan seorang tentara. Ternyata Wati dan Wita sering curhat tentang urusan ranjang. Wati cerita pada Wita, suatu saat di dalam kamar Wati memprotes suaminya. Kenapa sih mas, lama banget keluarnya dan kuku sampai mau copot, capek deh. Sang suami dengan sigap menjawab, aku ini polisi dek, walaupun senjata sudah dikeluarkan, tapi menembak itu adalah tindakan paling terakhir kalau tidak ada pilihan yang lain. Wita melongo mendengar cerita Wati, lalu Wita juga bercerita bahwa dia juga pernah protes pada suaminya. Kenapa sih mas, cepet banget keluarnya, aku kan masih pengen. Sang suami dengan tegas dan lantang menjawab, aku ini tentara dek, jadi sekali mengeluarkan senjata langsung tembak, apalagi dalam keadaan sudah terjepit. Setelah nggak tahan lagi dengan kebiasaan istrinya, akhirnya Parto menggugat cerai sang istri. Hakim yang memimpin sidang perceraian menanyai Parto sebelum memutuskan perkara. Apakah saudara sudah mantap ingin bercerai? Sudah Pak Hakim. Saudara yakin tidak menyesal nanti? Sangat yakin Pak Hakim, saya sudah tidak kuat. Sudah tidak kuat kenapa? Siapa yang kuat Pak Hakim? Setiap malam istri saya keluyuran ke bar, ke diskotik, dan karaoke. Apa? Istri saudara suka mabuk-mabukan? Tidak Pak Hakim. Terus apa dia sedang foya-foya, dugem, atau ngedance? Tidak Pak Hakim. Loh, terus ngapain istri saudara setiap malam ke bar, ke diskotik, dan karaoke? Parto menjawab, nyari-nyari saya, Pak Hakim. Saya kan jadi malu sama teman-teman. Seorang bapak menelpon dokter pribadi keluarganya dengan cemas. Dokter, anak laki-laki saya yang kuliah di Singapura rupanya positif COVID. Dia baru sampai di sini seminggu yang lalu. Dokter menjawab, oh iya, saya tahu. Kemarin malam saya sudah ke rumah bapak dan sudah memberinya obat. Yang penting dia harus dikarantina. Pisahkan dia dari semua orang yang ada di rumah. Ternyata si bapak tetap cemas. Tapi dokter, dia mengaku sudah mencium pembantu di rumah kami.
Waduh, kalau begitu pembantu Bapak juga harus dikarantina. Iya dok, tapi beberapa hari yang lalu saya juga mencium pembantu itu. Dokter pun terkejut. Wah, 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 celaka. Ini gawat Pak, berarti Bapak juga sudah tertular COVID. Iya dok, dan saya juga mencium istri saya. Nah itu makanya saya bilang gawat, karena kalau begitu saya juga sudah ketularan. Suatu hari, pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong-un, berniat untuk menebar teror ke seluruh dunia. Dia memanggil jenderalnya dan memerintahkan supaya seluruh pesawat negara lain yang ada di airport kota Pyongyang dipasang bom waktu supaya meledak di udara. Sang jenderal siap menjalankan perintah itu, tapi dia bertanya dulu. Siap, apakah seluruhnya Pak Kim? Kim Jong-un pun berpikir sesaat. Setelah itu dia menjawab. Jangan semua. Ada satu pengecualian. Kalian jangan pasang bom waktu di pesawat Garuda milik Indonesia. Jenderal pun heran dan bertanya lagi. Siap. Tapi kenapa Pak Kim? Apakah kita takut sama Indonesia? Kim Jong-un tertawa dan menjawab. Bukan. Soalnya pesawat Garuda Indonesia biasanya telat. Ntar meledaknya di sini juga. Seorang bapak di Aceh mengirim surat ke anaknya yang dipenjara Nusa Kambangan karena terlibat gerakan Aceh Merdeka. Isi suratnya begini. Hasan, bapakmu ini sudah tua, sekarang sedang musim tanam jagung, dan kamu dipenjara pula. Siapa yang bantu bapak mencangkul kebun ini? Seminggu kemudian si anak membalas surat bapaknya. Demi Allah bapak, jangan cangkul kebun itu. Saya ada tanam senjata di sana, kata si anak dalam surat itu. Rupanya surat itu disensor pihak penjara. Esok harinya, setelah si bapak terima surat, datang satu batalion tentara. Tanpa banyak bicara, tentara segera ke kebun si bapak dan seharian sibuk mencangkul tanah di kebun itu. Setelah tentara pergi, si bapak kembali kirim surat ke anaknya. Hasan, setelah bapak terima suratmu, datang satu batalion tentara mencari senjata di kebun kita, namun tanpa hasil. Apa yang harus bapak lakukan sekarang? Si anak pun kembali membalas surat tersebut. Sekarang bapak mulai tanam jagung saja, kan sudah dicangkul sama tentara. Ada orang desa yang baru saja terpilih menjadi anggota DPR RI mendatangi seorang kiai di kampungnya. Dengan bangganya, dia bertanya kepada Pak Kiai, Pak Kiai, hebat mana saya dengan kepala desa? Jelas hebat Bapak sebagai anggota DPR RI. Kalau dengan Bupati, Pak Kiai, masih hebat DPR RI lah. Kalau dengan Menteri, Pak Kiai, masih hebatan DPR RI. Menteri takut sama DPR RI. Betul-betul Pak Kiai. Kalau dengan Presiden, masih hebat DPR RI. Presiden juga takut sama DPR RI. Kalau dengan Nabi, bagaimana Pak Kiai? Mendengar pertanyaan itu, Pak Kiai pun terdiam sejenak sambil berpikir. Lalu ia berkata, masih hebat DPR RI? Hah, kok bisa? Pak Kiai ada-ada saja. Begini Pak, kalau Nabi masih takut sama Tuhan, tapi kalau DPR RI sudah nggak takut lagi sama Tuhan, sudah disumpah pakai Al-Quran, juga masih pada bohong dan menipu rakyat. Pada pukul 2 pagi, seorang politisi kondang menelepon ajudan Presiden Jokowi. Saya perlu bicara segera dengan Presiden, ini darurat. Awalnya sang ajudan tidak bersedia membangunkan Presiden. Tapi karena terus didesak, akhirnya sang ajudan setuju untuk membangunkan Presiden Jokowi. Saat menerima telepon, Presiden Jokowi bertanya, ya, halo, apa ada informasi yang sangat penting sampai tidak bisa menunggu besok pagi? Maaf Pak, saya ingin memberitahu bahwa Menteri Dalam Negeri baru saja meninggal dunia 1 jam yang lalu, dan saya ingin mengambil alih posisinya, kata politisi itu meminta pada Presiden. Ya. Kalau begitu, saya oke saja. Tapi coba tanya petugas di kamar mayat dulu. Apakah memang bisa? Apa dia juga oke? Ada seorang pria Arab nakal. Mendengar akhir-akhir ini para pencopet semakin merajalela di bis-bis kota, timbul ide kreatifnya untuk ngerjain para pencopet tersebut. Dia pun mulai keliling kota naik bis, sengaja supaya dicopet. Pria Arab ini sengaja memakai celana yang tidak punya kantong belakang. Terus kantong sampingnya sengaja ia bolongin. Dan khusus hari ini ia juga sengaja tidak pakai celana dalam. Setelah sekitar 15 menit naik bis, seorang pencopet mendekati si pria Arab karena melihat ada barang yang menonjol di kantong samping celananya.
Saat si pria Arab kelihatan lengah, si pencopet langsung memasukkan tangannya ke kantong samping. Anunya si pria Arab kepegang. Dengan santai sambil menoleh ke arah si pencopet, si Arab ngomong, "Ente lepas, aneh teriak." Karena takut diteriaki copet, terpaksalah si pencopet melakukan tugas baru sampai ke terminal yang jaraknya lumayan jauh. Seorang Arab membeli BH warna hitam dari seorang Yahudi. Orang Yahudi yang terkenal sebagai pedagang unggul mengatakan bahwa BH warna hitam sedang langka dan stoknya tinggal sedikit, karena itu harganya $50. Si Arab pun membeli selusin BH hitam. Beberapa hari kemudian, si Arab itu kembali lagi untuk membeli 5 lusin BH hitam. Si Yahudi mengatakan bahwa BH hitam sudah semakin langka, jadi ia harus menjualnya dengan harga $60. Ternyata, seminggu kemudian si Arab itu datang lagi dan membeli semua stok BH hitam yang tersisa dengan harga $75. Si Yahudi pun merasa heran, lalu ia bertanya, "Maaf, apa yang kamu perbuat dengan BH hitam begitu banyak?" "Oh, saya menggunting BH-BH itu menjadi 2 bagian. Lalu saya buat jadi tutup kepala orang Yahudi. Dan saya menjualnya kepada orang Yahudi dengan harga $100. Ketika sedang belusukan ke daerah yang miskin dan kumuh, Presiden Jokowi bertemu seorang ibu yang sedang jualan kue sendirian. Presiden Jokowi bertanya, "Ibu, sudah berapa lama ibu jualan kue?" "Sudah sekitar 30 tahun, Pak," jawab si ibu. "Oh, berapa orang anak ibu? Kenapa tidak membantu?" "Saya punya 4 anak, Pak. Semuanya sibuk bekerja." "Oh, begitu. Hebat. Kerja di mana anak ibu?" "Ada yang di Polda, KPK, Kejaksaan, dan yang bungsu di DPR RI, Pak. Makanya mereka tidak bisa membantu." Wah, luar biasa. Presiden pun sangat kagum karena sang ibu berhasil membuat anak-anaknya sukses hanya dengan berjualan kue. "Jabatan anak ibu di sana apa, Bu?" tanya presiden lagi. "Oh, sama, Pak. Jualan kue." Seorang Yahudi meninggal dan bertemu dengan malaikat di akhirat. Lalu dia bertanya, "Wahai malaikat, waktu di dunia dulu, saya pernah dengar bahwa 1 jam di akhirat sama dengan 1 juta tahun di dunia. Apa benar begitu?" Malaikat menjawab, "Ya, benar." Mendengar jawaban itu, si orang Yahudi bertanya lagi, "Wahai malaikat, kalau begitu, $1 di akhirat apakah berarti sama dengan $1 juta di dunia?" Malaikat menjawab lagi, "Ya, benar." Wajah si orang Yahudi pun langsung tersenyum bahagia. "Wahai malaikat, kalau begitu, bolehkah saya minta $1 saja?" Malaikat pun menjawab, "Oh ya, tentu saja boleh. Tunggu setengah jam ya, saya ambil dulu." Setelah menikah dengan Udin, Soimah bekerja sebagai penjual jamu gendong keliling. Ternyata Soimah sangat sukses sebagai penjual jamu. Jamu dagangannya setiap hari laris, bahkan habis terjual. Teman-teman Soimah pada heran dan bertanya ke Soimah, "Soimah, apa sih rahasia kamu sukses jualan jamu?" Soimah menjawab, "Rahasianya, setiap pagi sebelum jualan aku selalu lihat burung Mas Udin dulu." "Hah? Maksudnya gimana?" "Begini, kalau burungnya mengarah ke kiri, aku melangkah keluar rumah ke kiri. Kalau burungnya ke kanan, aku melangkah keluar ke arah kanan." "Oh, gitu ya?" Teman-teman Soimah pun bengong. Terus temannya bertanya lagi, "Kalau burungnya tegak lurus ke atas?" "Ya, aku libur dong, nggak jualan jamu." Suatu hari, Presiden Rusia Vladimir Putin pergi ke seorang peramal terhebat di Rusia. Presiden Putin berkata, "Pak Peramal, selama perang dengan Ukraina, entah sudah berapa kali muncul berita hoax bahwa saya sudah meninggal. Bisakah Anda meramalkan kapan saya akan meninggal?" Sang peramal menjawab, "Maafkan saya Tuan Presiden, saya tidak bisa meramal kapan Tuan Presiden akan meninggal. Tapi saya yakin bahwa Tuan Presiden meninggal di hari libur nasional Ukraina." Presiden Putin heran. "Hah? Di hari libur Ukraina? Kenapa begitu?" "Karena pada tanggal apapun Tuan Presiden meninggal, pasti akan jadi hari libur nasional di Ukraina."
Beberapa bulan menjelang pemilihan presiden, terjadi sebuah skandal besar yang sangat menghebohkan. Salah satu calon presiden diberitakan selingkuh dengan wanita yang menjadi sekretarisnya. Gilanya, sang sekretaris blak-blakan membongkar kasus perselingkuhan itu di channel YouTube Deddy Corbuzier. Sang calon presiden pun segera menggelar konferensi pers. Waktu konferensi pers, seorang wartawan bertanya, "Pak calon presiden, sekretaris Bapak di depan umum mengatakan bahwa Bapak memiliki penis kecil. Bagaimana komentar Bapak mengenai pernyataan dia itu?" Sang calon presiden dengan tenang menjawab, "Itu salah. Sebenarnya, dia itu yang punya mulut besar." Suatu hari di minimarket, Udin mengambil sebotol orange juice dan sebungkus gula pasir. Sampai di kasir, Udin cuma membayar orange juice saja. Sedangkan bungkusan gulanya dia masukin ke kantong tanpa membayar. Di pintu keluar, Udin dihadang sama Bang Tagor yang sekarang kerja sebagai satpam di minimarket itu. "Woi, Jing, kau ambil gula belum bayar itu. Kau mau main curi, ha?" Udin pun marah dan menjawab, "Woi, enak aja lu ngomong. Nih, lu baca tulisan di kotak orange juice-nya. Ada tulisan sugar free. Lu kira gue gak ngerti bahasa Inggris, ha? Jing, jing." Setelah beberapa tahun pacaran, suatu hari Udin melamar pacarnya Soimah dengan kata-kata mutiara bak seorang pujangga. "Soimah sayang, tanpa dirimu, segalanya gelap, gulita, dan suram. Angin pun melambaikan hujan. Lalu muncullah pelangi dan mentari. Dirimu bagaikan mentari yang hangat untukku. Bersediakah kamu menjadi istriku?" Soimah menjawab, "Mas, sebenarnya Mas Udin sedang lamar saya atau ngasih laporan cuaca?" Waktu Udin dan Soimah sedang asik pacaran di tempat yang sepi, tiba-tiba Udin ngerasa mencium aroma yang gak enak. "Sayang, ini bau apaan ya?" "Iya ya Mas, bau apaan nih?" Udin pun langsung menebak, "Kamu kentut ya Yang?" Dengan tersipu malu, Soimah pun menjawab, "Iya Mas." "Waduh, kenapa kamu kentut Yang?" Maaf ya Mas, aku udah gak kuat nahan dari tadi." Sambil berusaha menahan bau, Udin berkata, "Gak apa-apa kok Yang, kentut kamu aromanya kayak parfum Louis Vuitton dari Paris." Soimah pun langsung tersenyum, "Wangi ya Mas?" "Bukan sayang, kentut kamu aromanya tahan lama, gak hilang-hilang." Seorang pengusaha susu segar sedang sekarat di ICU rumah sakit. Dia dikelilingi oleh suster, 2 anak laki-lakinya, 1 anak perempuan, dan istrinya. Dan ia menyampaikan wasiatnya, "Agus, kamu sebagai anak tertua mewarisi apartemen Menteng." Lalu kepada putrinya ia mewariskan, "Soimah, kamu perumahan Kelapa Gading Indah. Dan untuk kamu Udin sebagai anak bungsu perkantoran Mulia Tower, lantai 4 sampai 15. Terus untukmu istriku, dapat 3 komplek perumahan mewah di Pondok Indah." Suster yang mendengar wasiat itu jadi takjub dan bilang ke istrinya, "Wah, ibu sungguh beruntung ya. Walaupun bapak cuma pengusaha susu, tapi sangat kaya dan mewariskan semua untuk keluarganya." Istrinya menjawab, "Hah? Kaya? Kamu bercanda? Yang diwariskan itu rute antar susu." Pada suatu hari, seorang Yahudi membeli 2 nomor lotre. Dan dia beruntung, karena 1 nomor sangat tepat. Orang Yahudi itu mendapatkan hadiah $2,5 juta. Sebuah jumlah uang yang sangat fantastis. Tapi orang Yahudi itu sama sekali tidak bahagia. Dia malah sedih. Waktu ditanya kenapa dia malah bersedih, si orang Yahudi itu menjawab, "Bagaimana saya tidak sedih? Saya rugi beli 2 nomor. Untuk apa nomor yang 1 lagi saya beli?"